Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Amalia dari Tekom 2019B. Di sini saya akan menjelaskan cara konfigurasi DNS server, membangun web server, dan instalasi CMS. Setelah selesai instalasi CentOS, kita login dengan root, lalu kita masukkan perintah nmtui. Fungsi dari perintah ini untuk menambahkan IP, kemudian pilih something, pilih manual, kemudian tampilkan. Di sini kita isi IP, gateway, DNS server, disesuaikan. Kemudian pilih otomatis menyambungkan. Pilih aktifkan suatu koneksi, klik 2 kali, kemudian pilih OK. Perintah ini untuk membersihkan tampilan layar. Kemudian fungsi dari perintah ini untuk mengkonfigurasi DNS server yang akan dibuat. Tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Perintah ini untuk mengecek IP address, kemudian kita lihat apakah sudah terkoneksi ke jaringan atau belum, dan ternyata hasilnya sudah terkoneksi. Masukkan perintah ini untuk masuk ke file name agar dapat mengkonfigurasi dan membuat DNS server. Nah, setelah masuk, ketikkan sesuai dengan yang ada di dalam tampilan ini. Di sini masukkan IP yang sudah disesuaikan. Kemudian pilih ke bawah, pada bagian zone, ketikkan domain sesuai nama masing-masing, dan diakhiri dengan net.id atau .com. Tujuannya agar dapat membuat suatu domain bisa diakses nantinya. Zone forward berfungsi untuk mengubah domain menjadi IP address.
Untuk menyimpan perintah yang telah diketik, kita klik Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Selanjutnya kita buat zone reverse, fungsinya untuk mengubah IP address menjadi domain. Ketikkan perintah berikut. Nah, jika sudah masuk, kita ketikkan perintah yang ada pada layar ini. Untuk menyimpan yang sudah diketikkan, kita klik Ctrl Y kemudian Enter. Maaf, di sini saya ada kesalahan dalam mengetik. Kita masuk ke perintah yang tadi. Setelah masuk, kita perbaiki dan ketik seperti yang ada pada layar ini. Dan kita masuk ke perintah selanjutnya. Ketikkan nano spasi /etc /name /db _anissa amalia.com . Nah, kita sudah masuk. Kemudian kita ketikkan sesuai yang ada pada layar ini. Jika sudah selesai diketik, jangan lupa kita simpan. Langkah selanjutnya, kita aktifkan dan servis terlebih dahulu. Ketikkan perintah berikut dan ketikkan perintah berikut juga. Di sini terjadi kesalahan dan kita cek terlebih dahulu.
Dan di sini masih saja salah. Kita cek kembali. Kemudian kita cek kembali. Nah, di sini kesalahannya kurang menambahkan slash depan etc. Kemudian masuk ke perintah yang tadi. Lanjut ke perintah firewall dengan ketikan perintah firewall strip cmd spasi strip add strip service sama dengan dns spasi strip permanen. Masuk ke perintah selanjutnya dengan ketikan firewall strip cmd spasi strip reload, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya kita masuk ke jaringan. Pilih network dan internet setting. Nah, kita pilih change adapter option. Kita pilih wifi, kemudian detail, properties, kemudian pilih TCP IP 4 dan kemudian klik use. Ketikkan IP yang telah disesuaikan dan isi DNS-nya juga. Setelah selesai kita klik OK. Setelah selesai, kita masuk ke CMD. Kemudian ketikkan nslookup spasi anisaamalia.com, kemudian enter. Fungsi masuk ke CMD untuk mengecek domain, kemudian ikuti seperti langkah berikutnya. Nah, setelah dicek, kita masuk ke CentOS lagi untuk konfigurasi web server. Ketikkan perintah berikut. Fungsinya untuk menginstal web server. Kemudian klik Y untuk melanjutkan. Nah, jika sudah dalam proses penginstalan, kita masuk ke perintah berikutnya. Ketikkan systemctl enable strip no httpd. Kemudian masuk ke perintah selanjutnya. Ketikkan systemctl status httpd. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Ketikkan perintah berikut. Fungsinya untuk mendaftarkan httpd ke service firewall. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya. Lalu ketikkan perintah berikut. Tujuan menginstal untuk mengkonfigurasi MySQL karena kita membutuhkan sebuah database server.
Setelah proses penginstalannya selesai, kita lanjut ke perintah berikutnya. Aktifkan servis MariaDB dengan perintah systemctl enable MariaDB titik service, kemudian enter. Kemudian jalankan dengan perintah systemctl start MariaDB strip service, kemudian enter. Terjadi kesalahan dalam hal penulisan, ternyata menggunakan titik. Jika semua sudah selesai, kita membuat keamanan pada database dengan perintah berikut. Pada penginstalan akan ada beberapa izin. Pertama, klik enter, kemudian masukkan password yang dibuat, klik ya secara bertahap sampai dengan selesai. Lanjut ke perintah berikutnya, ketikkan seperti ini. Password yang telah dibuat untuk database, kemudian keluar dengan perintah ctlc. Sebelum kita akan config phpMyAdmin, sebelumnya kita perlu menginstal phpMyAdmin dengan perintah berikut. Setelah proses penginstalan selesai, langkah berikutnya install repo langsung di webnya dengan perintah seperti ini. Jika sudah selesai, kemudian install PHP dengan perintah ini. Lalu install widget dengan mengetikkan perintah seperti ini. Kemudian install PHP dengan perintah ini. Lalu install widget dengan mengetik perintah ini. Selanjutnya instalkan phpMyAdmin melalui widget langsung dengan perintah berikut. Dan ekstrak file download dengan perintah seperti ini. Cek directory, ketikkan seperti ini, kemudian ketik ls dan cd, ketikkan perintah berikut. Ubah kepemilikan directory dengan perintah ini. Kemudian ketikkan perintah seperti ini. Kita mengetikkan perintah harus lebih hati-hati karena bisa terjadinya typo. Ketikkan perintah seperti berikut.
Lalu edit beberapa config dengan ketikan perintah berikut. Setelah masuk, ketikan script seperti yang ada pada layar ini. Jika sudah, klik ctlx untuk menyimpan. Ketikkan perintah selanjutnya, lalu masukkan password yang telah dibuat dan ketikkan seperti berikut. Keluar, kita klik ctlc dan ketikkan perintah berikut. Fungsi dari perintah berikut untuk merestart httpd. Kemudian ketikkan perintah selanjutnya. Pasangkan perintah firewall dengan perintah ini. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke perintah berikutnya. Kita reload dengan perintah ini. Kita masuk ke Firefox. Kemudian ketikkan nama dan IP. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Kemudian kita ketikkan nama, kita ketik root dan masukkan password yang telah dibuat. Kemudian kirim. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat database terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan WordPress. Kemudian kita pilih penyortiran dan buat. Nah, di sini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita pilih hak akses dan add user. Masukkan WP user dan localhost. Kemudian masukkan kata sandi yang dibuat. Di sini kita pilih lokal, kemudian lihat ke bawah, centang semua, dan kirim. Nah, ternyata localhost kosong dan kita kirim lagi, centang grant, kemudian kirim. Kemudian kita masuk ke CentOS lagi. Masukkan perintah berikutnya. Ketikkan perintah ini. Di sini kita akan download WordPress-nya terlebih dahulu. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah terdownload atau belum dan masukkan perintah berikut. Kemudian copy file yang telah didownload ke dalam direktori. Kemudian ketikkan perintah berikut. Di sini kita masuk ke perintah ls, ganti nama folder dan ubah kepemilikannya dengan perintah ini.
Jika sudah diedit, kita Ctrl X kemudian Y. Kemudian kita masuk ke Firefox dan ketikkan nama yang telah tadi dibuat ke WordPress. Pada WP User kita isi dengan nama yang telah tadi dibuat. Kemudian username-nya WP User dan passwordnya isi yang telah tadi dibuat. Kemudian isi Gmail-nya. Ini sudah berhasil dibuat, kita login. Nah, di sini sudah masuk ke dashboard. Nah, setelah itu kita cari FileZilla, masuk ke aplikasi. Pada host kita isi IP yang telah tadi dibuat. Untuk username-nya kita isi root, passwordnya disesuaikan, kemudian klik connect. Nah, di sini sudah terkoneksi. Ikuti langkah-langkah berikut. Di sini kita masuk ke D untuk membuat folder baru. Kemudian klik WP admin, klik kanan, kemudian download semua. Tunggu sampai proses pendownloadan selesai. Selesai, kita klik HTML, kemudian klik kanan, kemudian upload. Tunggu sampai proses penguploadan selesai.
Nah, di sini kita ke browser kembali. Kita ketikkan nama yang telah dibuat tadi. Nah, di sini sudah berhasil dibuat dan berhasil masuk. Kemudian kita klik post, alt post, dan kita pilih add new. Pada add title, kita menambahkan judul yang kita inginkan. Setelah itu, kita klik tambah dari galeri, kemudian upload. Kita tambahkan logo atau foto yang diinginkan. Nah, di sini kita sudah menambahkan logo. Kita lihat terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita pilih publish untuk mempublikasikannya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita pilih view post untuk melihat yang dipublish. Nah, tampilannya sudah seperti ini, telah berhasil dipublish. Terima kasih.